Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra berdaya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai strategi funnel marketing ya, sebuah strategi utama yang biasa dijalankan, dilakukan oleh para pebisnis. Baik, apa sih funnel ya? Sebenarnya kalau untuk para praktisi bisnis, praktisi marketing, kata funnel ini sudah tidak asing lagi ya. Funnel ini secara harfiah artinya corong ya. Nah, corong ya. Jadi permukaan corong ini biasanya dari atas, kalau digambarkan dari atas ke bawah itu semakin ke bawah semakin mengerucut ya, semakin sempit. Nah, semakin ke atas semakin luas. Jadi uh, ini dalam dalam strategi marketing mau tidak mau memang harus memperhatikan perilaku konsumen. Ya. Jadi ini sebenarnya landasan dari strategi funnel marketing ini berdasarkan kepada customer journey ya, atau perjalanan bagaimana seorang konsumen ini tertarik, tahu dulu ya, lalu tertarik dan akhirnya beli, dan berikutnya ini terus berkembang ya. Strategi marketing ini merupakan strategi dasar yang harus betul-betul dipahami dan dikreasikan di setiap tahapnya dan di setiap waktunya ya, karena perkembangan termasuk di perilaku konsumen ini juga terus berkembang ya, seiring berbagai media, berbagai hal-hal baru, yaitu yang mengubah juga perilaku konsumen. Oke, salah satu ini merupakan gabungan sebenarnya ya, mix ya. Jadi ada konsep AIDA ini yang sejalan juga dengan prinsip funnel, dan strategi AIDA ini paling klasik ya. Udah lebih dari 100 tahun ini sebenarnya dijalankan dan dikembangkan sampai saat ini pun masih sangat relevan ya, tapi ya harus dengan berbagai improvisasi ya dan berbagai kreativitas di setiap lininya. Oke, dari literatur bisa kita dapatkan bahwa ini sudah dipraktekkan sejak 1898 ya. Uh, Beberapa orang berpendapat bahwa apa namanya adalah El Molowi ya, seorang pengusaha Amerika. Nah, terlepas dari itu kita akan lebih fokus ke bagaimana sih membangun sebuah funnel untuk bisnis kita ya. Nah, kita pahami dulu prinsip AIDA ini. Jadi dari mulai A yang pertama ya, awareness, lalu interest, desire, dan action. Ini sebenarnya kalau saya pribadi lebih uh, berpendapat bahwa proses ini bisa disederhanakan dengan 3 proses. Dan proses keempatnya itu sebenarnya setelah action ya, harus ada berikutnya. Oke, nanti akan saya coba kreasikan. Dan bagaimana juga konteks dengan konteks digital ya, atau dengan marketing online, nanti akan saya coba bahas juga. Nah, oke, difahami dulu prinsip dasar AIDA-nya ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita menawarkan produk atau mengiklankan, mempromosikan sebuah produk lewat media, lewat berbagai macam bentuk alat ya, itu tak akan terlepas dari proses AIDA ini ya. Cuma ini sebagai kritik dari saya, AIDA ini tidak membahas tentang bagaimana pasca belinya ya. Padahal itu sangat penting. Dan makanya ini harus dikembangkan terus, dan nanti di slide berikutnya akan saya coba jelaskan lebih lanjut. Oke, di tahap pertama, tahap awareness itu gimana? Pertanyaannya gimana sih caranya orang itu aware kan gitu. Jadi ini kita menyasar market potensial lah, bisa dibilang ya, market potensial atau market size ya. Jadi kebanyakan orang umum, gimana caranya kita bisa menjangkau sebanyak-banyak orang? Tentu bergantung dengan budget, bergantung yang media media yang kita gunakan ya. Misal biasanya ini kalau kita perhatikan untuk
raih sejumlah orang, misal ini kan berhubungan dengan target juga ya. Jadi kita bisa targetkan jadi gini, ini berkaitan dengan manajemen marketing ya. Nah, saya garis bawahi dalam hal manajemen itu sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membreakdown proses. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Itu berlaku untuk semua manajemen ya. Jadi dalam konteks manajemen marketing pun demikian. Jadi kita harus bisa membreakdown. Nah, AIDA ini kan breakdown ya, dari mulai tahapan bagaimana membuat orang tahu ya, dan berapa targetnya ya, orang bisa mengetahui produk baru kita misalnya, untuk produk baru ya. Jadi yang A misalnya 1.000 orang targetkan. Oke, bisa dari A dulu ya. Atau bisa dari bawah dulu, dari action dulu ya. Itu tinggal dibolak-balik aja nih ya. Nanti pasti kalau menjalankan akan lebih bisa mengkreasikan ini. Ini sebagai dasar aja. Nah, dari 1.000 orang tahu gimana caranya, dengan alat apa kan gitu, dengan media apa. Misal menggunakan televisi, radio, ya, sosial media, lalu email ya, bahan-bahan cetak, misalnya brosur yang sangat umum ya, atau outdoor gitu ya, spanduk, baligo, banner dan lain-lain. Intinya bagaimana cara orang tahu. Nah, tapi kan tidak hanya cukup sampai orang tahu kan gitu. Tujuan utamanya kan membeli gitu ya, di action. Nah, jadi kita bisa kreasikan lagi gimana caranya tahap awal, dan bahkan sebenarnya jadi gini, sebenarnya proses ini bisa lama bisa cepat gitu ya. Nah, ketika kita punya strategi, gimana caranya kita bisa lebih cepat melalui tahapan-tahapan ini, 4 tahapan ini. Oke? Itu poinnya ya. Bagaimana kita mempercepat prosesnya, oke? Jadi di tahap awal kita harus bisa mencantumkan interest-nya, desire-nya, bahkan sampai ke call to action-nya gitu ya. Jadi bagaimana kalau dengan strategi umum, strategi biasa untuk untuk menjadikan satu konsumen misalnya closing atau konversi, ya terjadi konversi atau beli sampai 5 hari misalnya. Nah, gimana caranya dalam 1 hari atau dalam hitungan beberapa menit mereka bisa memutuskan untuk beli. Nah, itu PR-nya ya. Bagaimana mengkreasikan ide ini. Jadi tidak hanya cukup pada oke lah kita harus melalui 4 tahapan ini. Kalau bisa justru langsung dalam satu media, misalnya dalam satu alat, dalam satu campaign gitu ya, bisa langsung action. Oke. Jadi dalam satu media misalnya poster itu harus ada unsur-unsur awareness-nya, interest-nya, desire-nya, sampai ke action-nya gitu ya. Oke. Nah, secara umum dulu. Secara umum dulu tahapan dari awareness kan baru, kemudian gimana caranya kita bisa membuat mereka tertarik. Oke. Untuk tertarik, kalau udah tertarik nih biasanya apa perilakunya? Biasanya melihat lagi gitu ya, melihat lebih lebih detail, membaca keterangannya, tanya-tanya, itu berarti udah mulai tertarik. Lalu, nah biasanya ini kita golongkan ke golongan suspek ya. Kalau udah tertarik biasanya ini udah prospek sebenarnya ya. Jadi tahapan ini gimana caranya kita bisa mempercepat tadi. Jadi udah prospek nih kalau udah yang tertarik itu. Cuma kan tertarikan itu bentuk perilakunya macam-macam ya. Ada yang mengekspresikan langsung dengan mendatangi langsung counter kita misalnya, atau toko kita langsung tanya-tanya kan gitu, atau call gitu ya, nelpon, itu berarti udah mulai tertarik. Nah, ada juga yang masih malu-malu sebenarnya gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke suspek. Jadi masih belum ke prospek. Nah, prospek ini juga bisa kita breakdown lagi. Ada apa namanya, cold, warm gitu ya. Ada yang hot gitu, hot prospek. Nah, media yang kita gunakannya apa nih untuk interest, desire ini? Biasanya display yang lebih menarik gitu ya, video, visualnya, ada smell kalau untuk yang makanan gitu ya, bau-bauan harum gitu ya. Lalu copywriting-nya juga gitu ya, yang gimana caranya mempercepat orang tertarik. Lalu desire ini itu udah lebih, mereka punya kesimpulan sendiri ya. Kesimpulannya paling enggak
sederhananya begini. Jadi, oh, aduh ini kalau nggak beli sekarang ini, kalau saya nggak beli ini rugi deh kayaknya gitu ya. Jadi ada kesimpulan-kesimpulan, ada keyakinan-keyakinan, ada pemahaman-pemahaman sehingga dia memutuskan untuk lebih cepat membeli. Oke. Nah, biasanya didorong juga nih oleh kita, oleh penjual ya. Misalnya dari apa namanya dikasih tes mencoba gratis gitu ya. Lalu ada kalau di apa namanya di online diarahkan untuk subscribe gitu ya, mengirimkan email gitu, opt-in gitu ya. Ada diskon sebagai penariknya, ada special offer dan lain-lain. Nah, lalu sampai ke jadi terus ya dalam tanda kutip diserang terus ya si konsumen ini. Dan berikutnya ini jurus terakhir yang gimana caranya mereka beli hari ini saat ini gitu ya promo ada diskon promo free test review itu semakin uh, apa namanya mendorong mereka untuk membeli gitu ya buy now gitu ya. Dikasih apa namanya uh, penawaran-penawaran yang ada pembatasan-pembatasan biasanya pembatasan dari jumlah pembatasan dari waktu ya untuk mendorong mereka betul-betul merasa butuh dan akhirnya melakukan pembelian. Oke. Nah, itu dari customer journey-nya ya. Nah, ini dari targetnya kita targetkan untuk dapat 10 orang nih kalau asumsinya masing-masing tahapan 10% berarti wah kita harus ngasih tahu ke 1000 orang nih. Dari 10 orang asumsikan 10 orang aja yang tertarik berarti 100 orang. Nah, dari 100 orang ini kan nggak mungkin semuanya juga beli gitu ya. Jadi ambillah misalnya asumsikan targetkan 10%, oh berarti 10 orang. Berarti untuk mendapatkan 10 orang butuh 1000 orang kan begitu ya. Ini dalam kerangka strategi plan-nya ya. Oke, dan itu pasti akan seperti ini ya, akan seperti ini. Dan satu lagi hal yang harus diperhatikan di marketing funnel ini atau strategi AIDA ini itu kita fokus ke value ya. Bagaimana dalam setiap tahapnya kita bisa memberikan value. Value itu berarti kita memberikan manfaat ya. Benefit yang semakin lebih dan lebih dirasakan oleh konsumen, maka mereka akan semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhannya, keinginannya, dan akan membuat keputusan yang lebih cepat bagi mereka para konsumen untuk beli, untuk action. Oke, dan menjadi customer selanjutnya ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini gambarannya kurang lebih ya. Jadi bagaimana seseorang itu aware gitu ya dengan indranya ya. Bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan hidungnya gitu ya. Dan dikombinasikan itu akan lebih kuat. Lalu bagaimana caranya kita berupaya untuk membuat mereka tertarik kan gitu ya. Awalnya code ini secara umum nih, lalu mulai wam-wam nih, mulai tanya-tanya gitu ya, mulai tertarik. Akhirnya wah udah hot, kalau udah hotnya udah deh saya harus beli deh gitu ini produknya bagus banget deh ya kalau udah menyimpulkan seperti itu berarti dia sudah masuk ke tahapan desire itu udah gairah ya udah dia apa harus beli aja gitu ya keputusannya. Nah ini beli di sini. Nah setelah ini tambahannya ya post actionnya nih setelah belinya kita harus juga perhatikan untuk mendapatkan customer yang loyal. Jadi marketing itu dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir. Bukan sampai si customer ini beli, si konsumen ini beli, tapi setelah itu pun kita seakan mereka bisa beli berulang ya, repeat atau beli lebih banyak atau beli lebih sering ya, terus melanjutkan lagi ke merekomendasikan ke yang lain gitu sampai ke tahapan loyalitas paling tinggi yaitu menolak kompetitor ya. Sudah benar-benar loyal pada kita. Oke. Nah, berikutnya ini sebenarnya ya saya coba bahas ini karena ternyata ya setelah saya pelajari lebih jauh kenapa ada 4 tahapan atau 3 tahapan seperti tadi ya dari perilaku pembeli. Karena ini ternyata sasarannya adalah otak ya dan hati sebenarnya ini tambahkan hati ya otak dan hati. Nah ini bagian otak nih. Kalau saya ngambil saya lebih suka sih ngambil teorinya Trion Brand ya dari Paul MacLean. Ada juga dari Roger Sperry. Kalau Roger Sperry
beliau membagi otak ini dua bagian, otak kanan, otak kiri ya. Nah, saya lebih suka dengan pembagian dari Paul MacLean ini. Ada neokortex, limbik, reptilian. Jadi secara garis besar otak ini terbagi tiga gitu, tiga bagian. Dan itu masing-masing punya fungsi masing-masing, tapi nggak bisa terpisah gitu. Ini sangat-sangat dekat banget, sangat berkaitan banget gitu ya. Tapi ya Allah sudah memberikan sedemikian rupa, masing-masing punya spesifikasi juga gitu. Jadi ada bagian otak thinking nih, ya ada bagian otak limbik, imajinasi, visualisasi, ada bagian otak reptil, insting, refleks gerak gitu ya, react gitu ya untuk survive ini. Nah, sebenarnya tiga tahapan tadi itu mengacu ke sini ya. Jadi tahap awareness itu kita berarti sasarannya kemana? Ke otak thinking gitu ya, ke neokortex nih, ini neokortex yang ini yang bagian paling besar ya, neokortex ini. Nah, kalau kita hanya mengandalkan atau menyerang atau menyasar otak neokortex aja, itu pasti mental gitu ya. Kenapa mental? Karena kalau yang disasar, misalnya kita hanya ngasih tahu nih ada produk kita ini bla 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 gitu ya, pasti mereka mikir gitu. Dan dalam ketika dia mikir itu pasti membandingkan dengan yang lain dan unsur penolakannya akan semakin besar. Nah, kalau dengan limbik ini akan lebih mudah tadi ke tahapan interest ya. Jadi di limbik ini dia lebih akan lebih tergerak tertarik dengan membayangkan oh kayaknya nih bagus nih gitu kan ya udah mulai. Nah, yang menentukan sebenarnya otak reptil gitu. Otak reptil inilah yang jadi dua sebenarnya ya kekuatan untuk memutuskan action, memutuskan untuk membeli itu dari otak reptil dan atau bisa disebut juga ini subconscious ya atau unconscious mind dan hati sebenarnya ya. Jadi otak reptil dan hati. Jadi otak reptil ini sebenarnya otak nafsu ya sederhananya otak nafsu. Nah, jadi kalau kita bisa menyasar ke otak reptil itu mereka nggak akan mikir lebih jauh lagi, lebih banyak lagi ya. Dan dalam waktu cepat akan memutuskan untuk membeli gitu. Jadi dalam strategi kita sebisa mungkin bisa menyasar ini otak reptilnya gitu ya. Dalam arti kebutuhan dasarnya gitu, kebutuhan dasarnya, terus keinginannya gitu ya. Ini ada di sini di otak reptil. Lalu hati, termasuk hati kalau udah hati itu udah pemahaman, ya udah memahami pentingnya produk kita ini, terus sudah meyakini gitu ya, udah percaya itu masuk ke hati. Jadi sasaran mana nih yang akan kita perkuat gitu, itu akan menentukan cepat atau lambatnya seseorang memutuskan untuk membeli. Oke, nah saya sederhanakan lagi ya. Jadi tahapannya kalau disederhanakan itu ada marketing, ada sales, ada customers ya. Bagaimana mereka tahu di tahap awal, lalu bagaimana cara tertarik dan yakin gitu ya tadi ke otak reptil dan hati ya pada akhirnya membeli gitu. Jadi secara umum tahapannya kalau di online nih bagaimana mendatangkan traffic, bagaimana membuat mereka ini menimbang-nimbang gitu ya kan pada akhirnya tertarik gitu ya. Dan bagaimana caranya kita menjadikan mereka mau membeli ya. Oke. Nah, di tahap tahu ini ya di tahap awal ini misal kalau kita menggunakan sosial media ya kita eksis lah gitu di sosial media posting 3 kali sehari rutin gitu ya konsisten komen yang keren yang beda tadi punya value ya yang sesuai dengan target market kita lalu bagaimana caranya mereka suka sharing yang bermanfaat kan gitu ya ada entertainnya ada info yang mereka butuhkan edukasi yang mereka butuhkan bikin penasaran gitu ya lalu eh apa terakhir ya bagaimana caranya mereka tertarik untuk beli ya jadi kita kasih promo diskon giveaway dan lain-lain ya nah ini dalam konteks digital sebenarnya
3 tahap juga ya. Jadi ini satu pendekatan untuk khususnya online. Di tahap awal nih ya, tahap traffic atau tahap awareness ya, awareness interest gitu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah campaign ya, media campaign, poster atau gambar gitu ya, atau video yang punya perhatian lebih gitu ya. Jadi misal dengan gambar yang warna yang kontras gitu ya, terus fokus, tidak membuat banyak gambar yang lain-lain gitu, fokus ke yang kita mau tuju. Lalu dalam waktu 2 detik, jangan sampai lama-lama ya. Gimana caranya? Maksudnya gimana caranya kita bisa membuat orang dalam waktu 2 detik itu berhenti nyekrol gitu ya. Berhenti scroll. Oh ini apa ini? Oh ini keren kayak ini. Oh ini bagus nih. Oke. Lalu tahapan kedua bagaimana caranya ini pas di mata gitu ya. Ini kalau online ya. Kalau online gimana caranya pas di mata kan gitu. Itu lewat mata dulu biasanya kan kalau online. Ketika pegang gadget gitu ya. Kita buka di sosmed misalnya. Kita iklan di sosmed. Yang tahap kedua gimana caranya? Nah ini kan dalam satu saat nih sebenarnya ya. Dalam satu, bayangkan ini 6 detik lah paling lama gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menjadikan mereka ini ya pas di jari buat ngeklik, oke saya pengen buka lagi nih lebih jauh gitu kan. Yang kedua kan harus pas pikiran dan hati gitu. Ini biasanya apa sih manfaatnya buat saya itu kan yang biasanya menjadi pertimbangan. Ini consideration di sini apa sih manfaatnya buat saya ini? Kan gitu, kalau benar-benar dia lagi nyari atau dia lagi butuh kan itu pasti ya dia akan ngeklik gitu, pada akhirnya ngeklik karena sesuai ini yang saya cari atau ini sesuai dengan problem saya nih, ini solusi dari problem saya nih, produk ini gitu ya, dalam waktu hitungan detik. Nah ini contoh funnel ya untuk di digital ya, untuk digital marketing. Jadi mulai tahapan traffic, misalnya apa yang kita gunakan nih, uh, dengan menggunakan website terlebih dahulu misalnya ya, atau dengan uh, apa namanya menggunakan uh, sosial media ya, atau menggunakan chat ya, WA misalnya, sosial media di IG, di FB, YouTube, lalu optimasi Google ya, SEO yang gratis ya. Kalau optimasi TikTok misalnya sekarang lagi rame, marketplace, blog, ya affiliate, organik, dan ya kita harus bisa mengkreasikan ya bagaimana caranya kita mendatangkan traffic kan gitu. Lalu yang kedua, nah setelah traffic masuk nih, misalnya masuk di pool di grup ya, di grup WA, di grup Telegram gitu ya. Nah, bagaimana kita pertama untuk bisa menggrab mereka masuk ya, yang kedua bagaimana caranya kita memaintenance ya mereka. Jadi ini biasanya alurnya seperti ini kalau di digital marketing ya, yang efektif. Oke, lewat WA, Telegram, email marketing diberikan tiap hari rutin gitu ya, materi-materi konten yang memberikan manfaat, edukasi biasanya. Lalu desain yang menarik gitu ya, sehingga mereka juga mau nge-share, akhirnya viral kan seperti itu. Dan bagaimana ini, ya ini PR semuanya di setiap tahapnya ya, di traffic itu banyak PR yang harus kita lakukan, di consideration-nya banyak PR yang harus konsisten kita lakukan. Untuk konvensi ini apalagi ya, lebih-lebih lagi nih effortnya, kita harus memiliki kemampuan, ini semua dibutuhkan knowledge dan skill ya, dibutuhkan knowledge dan skill yang lebih. Jadi harus dipelajari, harus dipraktekkan. Untuk copywritingnya, storytelling, covered selling. Nah, copywriting itu cara penulisan ya. Di cara penulisannya, storytelling dengan bentuk cerita. Lalu covered selling itu cara menjual dengan halus ya, dengan cara halus. Jadi tidak kasar, bukan hard selling gitu ya. Lalu teknik closing ini gimana, harus banyak dipelajari. Dengan teknik NLP misalnya ya, psikologi dan sebagainya. Nah, ini butuh Anda harus mengalokasikan ya investasi leher ke atas ini untuk menguasai ini ya. Kira-kira berapa lama, berapa biaya. Nah, Anda harus punya komitmen di sini. Oke,
Jadi bagi Anda yang tertarik untuk lebih terus mempelajari, yang memahami dan bisa mempraktekkan dari teknik-teknik yang dibahas barusan, ya silakan Anda bisa bergabung di mitraberdaya.com ya. Bisa Anda pelajari juga teknik-teknik dari tadi terutama ya, teknik untuk menentukan traffic, teknik untuk tahap consideration ya, dan teknik-teknik untuk conversion. Bahkan uh, termasuk bagaimana untuk maintenance ya, untuk membangun relationship dengan customer. Sekian materi di video ini ya, mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.